Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bante Agacito selaku Kepala Wihara Pubarama Budi Center yang saya hormati, pada Yang Mulia Bante dan Yang Luhur Samanera, Bapak Ibu sekalian, yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk membahas Dhamma ya, dalam ruangan yang sangat sederhana, yang masih tahap penyelesaian, namun sudah dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara masalah potensi diri. Sering dalam kehidupan kita ini kita tidak memahami, bahkan kurang merasakan akan potensi yang kita miliki. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan potensi itu? Potensi adalah satu kemampuan atau satu kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu, baik itu yang sudah dapat dirasakan dalam kehidupan ini, sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, namun belum dapat dirasakan secara maksimal. Yang mana di setiap individu, setiap orang ini sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan yang luar biasa, yang kadangkala tidak kita sadari, tidak kita rasakan, bahkan tidak kita mengerti bahwa kita ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari situlah tentunya secara perlahan melalui latihan-latihan yang kita kerjakan atau tahapan-tahapan pemahaman yang kita lakukan, sehingga ke depan kita mengetahui bahwa diri kita ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jika kita tengok ke belakang, seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, bahwasannya di dalam kehidupan setiap makhluk pada hakikatnya punya benih-benih Buddha. Apa itu yang dimaksud dengan benih-benih Buddha? Benih-benih Buddha adalah benih-benih kesadaran yang dapat dibangkitkan oleh setiap individu makhluk tersebut. Nah, setiap individu makhluk tersebut, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian tidak usah khawatir dan bahkan jangan merasa pesimis. Jangan merasa bahwa di dalam dirinya ini saya tidak punya kemampuan yang lebih seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tapi pada hakikatnya kita ini punya kemampuan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya kita miliki. Ya, yang sebenarnya kita miliki. Salah satu contoh yang nyata yang Bapak Ibu lihat misalnya, saat ini salah satu contoh Bante Agacito. Bante Agacito saya kira tidak pernah mimpi bahwa hingga saat ini bisa mengkoordinir sekian banyak orang untuk bisa mendirikan satu bangunan yang begitu megah, yang nantinya mungkin akan lebih megah lagi. Sekarang sudah megah, tapi nantinya ke depannya akan lebih megah lagi. Dia saya kira tidak pernah berpikir dulunya. Karena apa? Apa saya mampu untuk mewujudkan hal itu? Tadi disinilah dapat kita lihat secara nyata bahwa hal itu ternyata ada. Ternyata kekuatan itu saat kita mampu membangkitkan, mampu mengkondisikan dengan kondisi yang tepat, maka di situ dapat kita bangkitkan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebenarnya juga sama. Apakah mungkin di dalam kehidupan saya ini nanti kedepannya saya bisa menjadi orang yang kaya, ya, menjadi orang yang kaya? Bapak Ibu pasti kadang-kadang timbul mimpian semacam itu, loh.
kayaknya enggak mungkin deh kalau saya bisa jadi kaya. Ya, bisa jadi kaya. Di situ kita dapat menelisik, melihat ke belakang seberapa banyak kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, untuk mendukung keberhasilan kita sehingga pada saat ini kita bisa menjadi orang yang kaya. Nah, itu dapat kita lihat, itu kemampuan-kemampuan itu bisa kita lihat, dikondisikan supaya apa? Kita itu sadar. Berarti masih ada beberapa hal yang perlu kita pacu, perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita supaya apa yang kita mimpikan itu bisa terwujud. Yang kita mimpikan itu bisa terwujud. Ya, yang kita mimpikan bisa terwujud, sehingga itu konsekuensi yang harus kita bangun, kita pahami. Berapa banyak kekuatan karma-karma baik yang sudah kita tanam dalam kehidupan kita ini bisa kita kondisikan terus-menerus. Satu proses yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang berhasil, tentunya kita harus melalui berbagai macam tahapan-tahapan untuk mencapai titik sukses. Ya, untuk mencapai titik sukses. Jika hal itu tidak kita lewati, tidak dengan sendirinya hal itu muncul, maka perlu dipacu, perlu dimotivasi, perlu dikondisikan. Sama halnya pada saat latihan-latihan yang kita kerjakan juga sama. Pada saat satu cerita yang sampai saat ini telah dilakukan oleh orang tua kita atau guru kita, Bante Jinadamo Mahathera. Beliau berada di Sumatera Utara ini bukan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Melalui proses yang begitu panjang, beliau juga selalu mengkondisikan. Mungkin awalnya juga tidak berpikir bahwa umat Buddha di Medan itu bisa berkembang sebegitu pesatnya, di Sumatera Utara pada umumnya bisa berkembang sebegitu pesatnya, bahkan setiap tempat bisa ada wihara-wihara yang begitu besar. Karena apa? Pada saat itu beliau yang penting ditugaskan oleh Bante Asin, oleh Sukong untuk bertugas di Sumatera Utara, membina khususnya adalah wihara Borobudur pada saat itu. Tapi nyatanya justru bisa berkembang, sekian banyak wilayah bisa beliau kuasai dan bisa berkembang, bukan hanya di Sumatera Utara, bahkan bisa mencapai sampai ke Riau, bahkan hampir seluruh Sumatera. Nah, ini kan satu perjuangan yang luar biasa, yang tentunya pada awalnya tidak pernah beliau pikirkan. Ini satu contoh-contoh yang nyata, yang bisa kita lihat secara langsung bahwa ternyata potensi masing-masing individu ini punya potensi yang luar biasa yang bisa dibangkitkan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pesimis untuk menghadapi kehidupan yang kita lakukan saat ini, tapi optimislah untuk melangkah. Karena dengan optimis untuk melangkah berarti kita mampu berusaha untuk membangkitkan pikiran-pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik inilah yang akan mengkondisikan munculnya kekuatan-kekuatan karma yang baik. Jika kita selalu berpikir negatif tentang diri kita sendiri misalnya, bahwa mau melakukan sesuatu kita khawatir, wah nanti jangan-jangan saya tidak mampu, oh nanti jangan-jangan saya putus di tengah jalan, oh nanti saya jangan-jangan. Kalau hidup kita diliputi dengan jangan-jangan dan berbagai macam persepsi yang negatif, maka di situ kita tidak akan pernah maju. Maka dari itu tentu harus kita bangkitkan terus-menerus bahwa di dalam kehidupan kita ini tentunya masih ada benih-benih karma baik yang sudah kita tanam dalam kehidupan masa lalu, yang di situ harus kita bangkitkan melalui kekuatan-kekuatan yang terus kita pacu di sepanjang kehidupan yang kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa di sepanjang perkembangan agama, bukan agama Buddha saja,
di sepanjang perkembangan agama-agama besar di dunia, bahwa agama Buddha ini adalah dinamakan agama praktek. Agama praktek, agama yang harus dimunculkan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, dikondisikan melalui konsep pikiran yang harus dinyatakan dengan praktek nyata di dalam kehidupan yang kita lakukan. Jadi di dalam agama Buddha itu bukan hanya katanya, tapi dibuktikan kebenarannya. Maka di situ Sang Buddha lebih menganjurkan ehipasiko, datang melihat dan membuktikan kebenaran yang kita dengar. Baru nanti kita bisa menyatakan bahwa itu benar. Karena apa? Kita betul-betul sudah membuktikan kebenaran itu. Sudah membuktikan kebenaran itu. Itu yang harus kita pacu dalam diri kita, supaya apa? Rasa pesimis yang selalu bermunculan dalam diri kita ini kita rubah menjadi rasa optimis yang terus kita bangun. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara sekalian, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa, tapi katakanlah di dalam kehidupan yang kita lakukan ini bahwa kita belum bisa. Beda kan? Tidak bisa sama belum bisa itu beda sekali. Apa bedanya Bante? Kalau kita mengatakan tidak bisa, berarti pada saat itu kita telah memutus kesempatan kita untuk menjadi bisa. Karena kita sudah memberikan sekat di situ bahwa kita tidak bisa. Berarti tidak ada keinginan untuk menjadi bisa. Tapi kalau kita mengatakan belum bisa, berarti di situ masih ada potensi yang dapat kita lakukan sehingga kita menjadi bisa. Ada usaha-usaha yang dapat kita bangkitkan, yang dapat kita bangun dalam kehidupan kita supaya menjadi bisa. Kalau kita selalu ngomong tidak bisa, berarti kita sudah memberikan sekat terhadap orang yang memberikan kepercayaan pada diri kita. Salah satu contoh misalnya, tolong hari ini datang ke wihara, datang ke wihara. Kita ngomong saya tidak bisa Bante, berarti pada saat itu kita sudah menolak dengan keinginan kita untuk tidak mau datang. Tapi beda, saya belum bisa Bante hari ini karena apa? Ada kesibukan yang belum dapat saya selesaikan. Kan beda. Berarti memungkinkan di lain kesempatan kita bisa datang. Kita bisa datang untuk berkunjung ke sini. Sebenarnya Bapak Ibu saudara sekalian, ruangan ini menjadi saksi atas kehidupan kita. Atas kehidupan kita. Saksinya apa? Saksi apa Bante? Disinilah tempat kita untuk belajar. Mungkin suatu ketika nanti akan berubah, bukan tempat ini yang kita gunakan untuk belajar, tapi lantai yang paling atas mungkin. Dan di situ ruangannya cukup besar dan bisa ditempati untuk sekian banyak orang. Dari situ kan harus dapat kita pacu. Apakah pernah ada mimpi orang-orang yang ada di sekitar tempat ini bahwa hingga saat ini nantinya akan muncul gedung yang begitu besar? Mungkin orang-orang kebun sayur di sini nggak pernah berpikir itu. Tapi kenapa tiba-tiba ada? Inilah karena potensi itu dapat dibangkitkan dan dapat ditumbuh kembangkan untuk menjadi satu kekuatan besar. Untuk menjadi satu kekuatan besar. Nah, di situ Bapak Ibu saudara sekalian, maka jangan mengukur diri sendiri ini dengan satu bentuk-bentuk kelemahan-kelemahan yang ada. Satu bentuk-bentuk kelemahan yang ada. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya, melihat di YouTube, di situ ada orang yang tidak punya tangan, ada orang yang tidak punya kaki. Tapi kenapa mereka jadi motivator yang luar biasa dalam kehidupannya? Mereka hidup aja
semuanya serba terbatas. Tapi mereka punya kemauan, punya keinginan, punya semangat yang tinggi, sehingga mereka menjadi orang yang dapat memberi inspirasi, dapat memberikan motivasi pada orang-orang yang memiliki kelengkapan organ tubuh yang cukup. Apakah orang-orang yang memiliki organ tubuh yang cukup gak bisa menjadi motivator? Banyak. Tapi itu kan bukan luar biasa. Tapi menjadi hal yang biasa karena apa? Oh, mereka punya serba kecukupan, organ tubuhnya ada, semuanya mereka punya, jadi motivator wajar. Tapi orang yang serba memiliki keterbatasan, menjadi motivator yang cukup ternama, itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena rasa percaya diri yang mereka bangun dalam kehidupannya inilah yang justru mendorong dirinya untuk menjadi orang yang berharga. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian punya keinginan sama. Saya pun harus jadi orang yang berharga. Nah, berharga di sini bukan karena bisa dijual mahal, tapi bagaimana orang ini bisa memanfaatkan kemampuan kita ini, bisa menggunakan kemampuan kita ini untuk kepentingan kehidupan mereka. Kadang-kala ada satu hal yang tidak kita sadari, bahwa pada saat itu sebenarnya saya punya potensi, tapi tidak punya keberanian untuk memunculkan. Tadi ada satu gambaran yang kecil. Waduh Bante, saya ini kalau maju dari depan orang banyak, semua modal saya hilang Bante, nggak bisa saya keluarkan. Karena apa? Kita menganggap bahwa orang yang kita hadapi pada saat itu, orang ini punya kemampuan yang lebih, sehingga kita ini kemampuannya belum cukup. Karena tidak punya satu motivasi yang besar bahwa saat ini saya ini menjadi orang yang diharapkan untuk menyampaikan sesuatu pada mereka. Coba kalau kita rubah bahwa mereka pada prinsipnya belum memiliki apa yang saya punya, tapi tidak usah timbul kesombongan gitu. Misalnya itu dalam hati untuk menguatkan apa? Untuk membangkitkan motivasi kita. Membangkitkan motivasi kita. Saya saat ini sedang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu, sehingga saya tidak perlu menganggap bahwa walaupun orang yang kita hadapi ini punya kemampuan yang lebih, sebenarnya kita nggak usah berpikir bahwa mereka ini orang yang hebat-hebat, ya, orang yang hebat-hebat. Justru orang yang mau datang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, berarti di situ mereka walaupun hebat, mereka tetap menghargai apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga kita harus punya rasa percaya diri untuk bisa menyampaikan hal itu. Oleh itu Bapak Ibu saudara sekalian, inilah potensi yang harus kita bangkitkan dalam diri kita ini, supaya apa? Kita tidak timbul rasa rendah diri, ya, tidak timbul rasa rendah diri, tapi harus memiliki rasa rendah hati, biar tidak kesombongan yang muncul di dalam kehidupan kita, tapi di situ kita menyadari bahwa potensi ini harus kita bangkitkan, harus kita gunakan, kita manfaatkan, dan kita berikan manfaat atas potensi yang kita miliki, tapi tidak harus didasari dengan kesombongan. Sehingga rasa rendah hati itu tetap ada di dalam diri kita. Untuk menghadapi hidup memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita harus memudahkan hidup, ya? Menghadapi hidup itu tidak mudah, tapi tidak harus memudahkan hidup kita. Nah, kalau semua serba dimudahkan, serba dianggap mudah, nanti tidak ada satu keinginan untuk berusaha. Nah, ini harus kita lewati melalui proses yang kita lakukan, supaya apa? Secara perlahan-lahan potensi yang kita miliki ini kita sadari. Oh, ternyata saya punya kemampuan
untuk mengajak orang, ya berarti jiwa pemimpin ada, ya jiwa kepemimpinan itu ada. Ya. Jangan menganggap bahwa anak yang bandel, saya tidak bilang nakal ya, karena apa? Nakal itu nggak punya apa itu namanya, nggak punya gambaran yang jelas. Maka jangan sekali-kali ngomong untuk anaknya itu, waduh Bante, anak saya nakal, ya nggak mau belajar dibilang nakal, ya kan? Nggak mau makan, kamu itu kok nakal banget toh, nggak mau makan, ya? Nanti ada lagi misalnya nggak mau cepat tidur, kamu nggak usah nakal-nakal, cepat tidur aja. Akhirnya anak pun jadi bingung, nakal itu apa? Ya karena semua yang tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tuanya itu dibilang nakal. Jadi nakal, prediksi nakal itu atau apa itu, makna dari nakal itu apa? Nggak jelas. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan membuat bingung anak. Ya, jangan membuat bingung anaknya, karena apa? Kata-kata yang tidak bisa dipahami dan tidak punya arti serta makna yang jelas. Ya, di situ. Nah maka di sini kalau melihat anaknya yang bandel, anak bandel itu tidak selamanya mereka tidak punya potensi, ya kan? Anak yang bandel itu nggak selamanya tidak punya potensi. Bapak Ibu mungkin melihat anaknya bandel, tapi di situ bisa mengkoordinir kawan-kawannya, bisa mengkoordinir kawan-kawannya, bisa kumpul, ya bisa kumpul di situ, dan dia bisa menguasai kawannya. Kawannya diajak kemana ikut aja kawannya itu, ya kan? Kadang-kadang bisa melihat itu kan. Nah ini berarti anak itu punya potensi menjadi seorang pemimpin itu, bisa mengarahkan kawan-kawannya untuk bisa mengikuti kehendak dia. Itu berarti orang hebat itu calonnya. Kalau kita bisa melihat hal semacam itu dan kita arahkan dengan baik, maka anak Bapak Ibu sekalian nantinya akan menjadi anak yang hebat, ya, akan menjadi anak yang hebat. Maka jangan terus itu, kamu itu kurang ajar, ngajak kawan-kawannya pergi ke sana kemari, belilah. Di situ harus dibalik, jangan dimarahi, berilah kekuasaan. Ya kekuasaan caranya bagaimana? Arahkan kawan Anda untuk bisa datang ke wihara misalnya. Arahkan kawan Anda, kamu akan hebat, lebih hebat lagi kalau bisa mengajak kawan-kawan Anda nanti, kawan-kawan Anda itu bisa belajar bareng-bareng. Kan? Berarti kan membuat mereka, jadi kalau nanti kalian bisa ngajak bareng-bareng di situ kawan-kawannya belajar bersama, nanti akan saya beri hadiah. Kasih motivasi, kasih reward kepada mereka, supaya apa? Dia punya semangat yang lebih. Oh ternyata di situ. Padahal kita juga ingin menggiring mereka supaya jiwa kepemimpinannya ini bisa terarah dengan baik, ya, bisa terarah dengan baik. Nah itulah kondisi-kondisi semacam itu perlahan-lahan dapat Bapak Ibu lakukan. Itu kalau melihat potensi yang ada di sekelilingnya, ya ada yang ada di sekelilingnya. Dan nanti kalau melihat potensi kita gimana? Di situ Bapak Ibu kadang-kadang tidak sadar kan, ibu-ibu utamanya. Ibu-ibu kadang-kadang nggak sadar. Ibu-ibu ini punya potensi yang lebih. Oh mereka ternyata punya kemampuan, punya potensi untuk bisa memasak, ya. Bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Di situ kawan-kawannya diajak untuk memasak. Dan nanti di situ melihat bikin satu kelompok atau suatu komunitas baru, buka rumah makan. Ya, potensi itu kan bisa dibangkitkan. Modalnya nggak cukup Bante. Bagaimana modal itu supaya bisa dibangkitkan? Kalau nanti iuran 50-an ribu, masak yang kira-kira cukup dengan biaya itu, nanti di situ bisa memperoleh penghasilan. Nah itu. Nah inilah tentunya kemampuan-kemampuan yang ini yang belum dikoordinir dengan baik, nanti bisa dilakukan, bisa ditumbuh kembangkan. Ya, jangan terus merasa tiap hari merasa aduh Bante, saya itu tidak bisa apa-apa Bante. Ya, saya itu tidak bisa apa-apa. Di rumah aja masak air aja gosong.
kebakar habis, ya. Apalagi masak nasi, bukan jadi nasi, makan nasi, masak nasi malah jadi bubur, ya kan? Kan berarti di situ kan potensi mereka bisa menghasilkan bubur. Jangan dilihat itu. Satu contoh, ya, satu contoh. Kalau Bapak Ibu dengar ceritanya Acan Bram, ya, Acan Bram di situ buku pertamanya beliau munculkan di situ. Satu bata jelek katanya, di situ ditulis, ya, satu bata jelek. Apa yang dapat mereka lihat dari munculnya satu bata yang justru dianggapnya bagi dia secara pribadi awalnya itu merupakan satu dinding yang justru sangat tidak bagus, dan beliau berusaha untuk ditutup supaya tidak kelihatan. Orang yang datang ke wihara itu tidak melihat bata yang nongol yang membuat pemandangan itu menjadi tidak bagus. Tapi setelah itu suatu ketika tutupnya itu hilang. Orang di situ malah melihat, wah, nilai seninya luar biasa, ya. Nilainya seninya luar biasa. Karena apa? Apa yang kita lihat di situ tidak selamanya menjadi jelek. Jika orang yang melihat itu, mereka melihat dari sisi yang lain, dan mereka dari sudut pandang serta konsep yang berbeda. Demikian juga kemampuan Bapak Ibu saudara sekalian ini jangan dianggapnya itu menjadi tidak baik. Mungkin potensi yang Bapak Ibu miliki ini suatu ketika orang akan mengatakan bahwa itu potensi yang bagus. Potensi yang bagus. Maka di situ kita harus siap untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan dan siap di situ mempersiapkan beberapa penilai untuk menilai diri kita. Ya, untuk menilai diri kita. Supaya apa? Kita tahu potensi yang kita miliki itu sebenarnya di dalam posisi yang mana, dalam konteks yang mana, yang tentunya nanti kalau kita gunakan dengan baik bisa menghasilkan untuk menopang kebutuhan hidup kita, ya, untuk menopang kebutuhan hidup kita. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang duniawi. Kalau kita lihat dari sudut pandang batiniah atau rohani, apa yang harus kita lihat? Satu contoh Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang mengeluh, ya, kalau diajak meditasi, ya kan? Bante, saya itu meditasi tidak bisa, Bante. Kalau meditabu bisa, ya kan? Meditasi tidak bisa. Saya baru duduk itu aja, Bante, rasanya itu sudah pengen tidur, ya. Apalagi habis makan, Bante, langsung rasanya pengen tidur. Saya pernah tanya satu dokter, Pak Dokter, saya mau tanya ini, kenapa saya ini setelah selesai makan kok mesti ngantuk? Pak Dokter bilang apa? Manusiawi, Bante. Ya berarti kan nggak masalah toh. Kalau misalnya perut kenyang terus ngantuk pengen tidur, ya wajar, wong perutnya kenyang kok. Saat perut kenyang ini kan keinginan untuk memikirkan yang lain menjadi berkurang. Maka nanti Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pas rapat kasih makan dulu. Ya, kalau masyarakat mau membahas apapun kasih makan dulu. Kenapa harus dikasih makan dulu? Biar nggak banyak protes. Orang kalau perutnya lapar, ini biasanya itu ada aja keinginan mereka untuk melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya itu nggak pas gitu. Ya, harusnya rapat itu cukup 1 jam, karena perut lapar, akhirnya justru malah jadi panjang, nggak selesai. Coba kalau perutnya itu kenyang, ini pikirannya jadi jernih. Ya, pikirannya jadi jernih, idenya juga ide yang cemerlang. Kalau nanti perutnya itu lapar, idenya itu kadang-kadang yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal justru bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru. Ya, padahal rapatnya tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah itu, maka dari itu sambil rapat sambil disiapin makanan, itu ya tak? Dari itu. Demikian juga dengarkan dharma juga sama, suruh makan dulu baru dengarkan dharma. Sebab kalau tidak nanti ribut melulu itu, ya. Apalagi yang ceramah tidak menarik,
tambah lagi membosankan, ya kan? Tambah lagi di situ, maka suruh makan dulu supaya apa? Kalau nanti perutnya kenyang, pada saat duduk di sini itu tidak gelisah, ya tidak gelisah. Karena apa? Perut sudah kenyang kok, tidak mikir nanti, aduh perutku lapar, ceramahnya nggak selesai-selesai. Masalah kan? Berarti apa? Kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang ceramah di depan. Ya, tadi sudah dikasih makan dulu belum? Sudah ya, syukur kalau gitu, kalau sudah makan dulu. Berarti di sini kan ini satu contoh yang paling gampang. Dan nanti kalau kembali tadi berbicara masalah meditasi, kenapa orang selalu ngomong saya tidak bisa Bante kalau suruh meditasi, susah Bante. Nah maka saya kembali bertanya, Bapak Ibu itu meditasinya berapa lama sekali? Berapa lama sekali? Bukan berapa lama Bapak Ibu setiap meditasi, tapi berapa lama sekali? Ya, berapa lama sekali itu bisa, oh Bante kadang 1 minggu sekali, kadang ya 1 bulan sekali, kadang malah 1 tahun baru meditasi sekali. Ya kan? Gimana bisa berhasil? Wong kita makan 1 hari 3 kali saja, ya, makan 1 hari 3 kali saja. Kadang-kala masih kepengen makan yang lain, ya kan? Nggak puas dengan makan yang lain, makan orang lain, coba, ya kan? Jadi itu, maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini diukur dulu dengan kebutuhan perut kita dulu. Apalagi itu kebutuhan batin kita lakukan 1 hari, kadang-kala nggak mesti sekali. Kadang 1 minggu sekali. Sama saja tuh, nunggu perut, nunggu apa itu ibarat makan itu, nunggu perut sudah lapar sekali baru makan lagi, ya kan? Nanti nunggu lapar lagi baru makan lagi. Mungkin enggak kita dalam jangka waktu tertentu akan berhasil melakukan itu? Ya tentu tidak, dan sangat tidak berhasil. Ya maka tidak heran kalau suatu ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu, kita ngomong kita tidak bisa. Ya, karena itu tadi tidak mau melakukan secara rutinitas, ya, dan mau melakukan secara rutinitas. Maka di situ, nah itu padahal setiap orang sebenarnya meditasi pasti bisa, ya kan? Bapak Ibu punya napas kan, keluarnya masih 2 kali kan? Ya, apa 1 kali aja keluar? 2 kan? Masuk dan keluar kan? Nah, kalau hal itu masih terjadi, napasnya masih 2 kali, semua orang pasti bisa melakukan meditasi. Caranya bagaimana? Nggak usah boros-boros menggunakan napas. Manfaatkan keluar masuknya napas ini menjadi sarana untuk melakukan meditasi. Jadikan objek, ya kan? Nah kita ini kan enggak. Umat Buddha katanya tren. Umat Buddha itu hebatnya di mana? Meditasinya. Kamu ya pernah meditasi? Enggak juga. Katanya hebatnya di meditasi. Suruh apakah pernah meditasi? Enggak juga, enggak pernah. Dan terus hebatnya kamu apa? Ya tahunya meditasi itu hebat kalau di agama Buddha gitu. Tahunya itu. Lah kata siapa? Kata orang-orang itu. Apa orang-orang itu yang sudah melakukan? Belum juga kelihatannya. Sama saja, gitu. Cerita sama saja kita tiap hari itu kena angin, tapi tidak bisa merasakan semilirnya rasa angin. Semilirnya rasa angin karena apa? Tidak kita nikmati, tidak kita rasakan, tidak kita sadari bahwa angin ini karo mengalir, ya, karo mengalir mengenai tubuh kita itu rasanya semilir. Ya, demikian juga latihan-latihan yang kita kerjakan ini, kalau tidak kita pahami dan tidak kita biasakan, akan menjadi hal yang tabu untuk kehidupan kita. Ya, tabu untuk dilakukan, ya kan? Karena meditasi nunggu Bante nanti kalau saya sudah sukses, saya ini masih mau jadi pengusaha Bante. Kalau nanti suruh meditasi terus nanti kepengen jadi suhu gimana?
Nah, kepengen jadi biku gimana? Wah, kalau gitu sudah berapa tahun yang lalu Bante Jinadamu setiap mengadakan Vipassana, berapa pesertanya? Tidak kurang dari 100. Ya kan? Yang ikut tidak kurang dari 100 kan? Bante Jinadamu kalau mengadakan acara Vipassana, ya yang jadi biku juga tidak banyak, nggak lebih dari 100, nggak lebih dari 10. Ya, dan peserta-peserta yang ikut Vipassana itu juga tidak semuanya pengen jadi biku, tapi hanya kepingin menggiring potensi batinnya supaya mereka dapat merasakan ketenangan batin itu. Nah, itu maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa hal itu penting? Kalau kita bisa membangkitkan potensi ketenangan itu dapat kita bangun, kita kondisikan setiap saat, ya nanti Bapak Ibu kerja itu enak gitu. Ya, Bapak Ibu kerja itu enak. Nah, nanti kalau apa itu Ehipasiko itu punya semboyan apa? Be good, be happy, be mindful katanya. Nah, itu bisa-bisa betul-betul dapat diwujudkan itu. Gimana kita bisa baik, bisa bagus? Gimana kita bisa lebih happy untuk menghadapi kehidupan ini? Apalagi gimana kita bisa mindful? Ya, bisa mindful. Nah, itu tentunya harus kita latih secara bertahap tadi. Kita kondisikan melalui latihan. Satu-satunya cara dari awalnya apa? Lakukan secara rutin. Lakukan secara rutin. Biasakan kalau misalnya baca parita. Setiap pagi sore usahakan untuk baca parita. Kenapa pagi sore perlu baca parita? Kalau pagi kita bisa baca parita, paling tidak saat Bapak Ibu baca parita, misalnya Wandana Tisarana Buddha Dhamma Sanghanusati sampai Tawata misalnya, itu sudah berapa menit kita melakukan proses itu. Berarti kebajikan itu sudah kita lakukan sepanjang itu. Ya? Sepanjang itu kita sudah bisa melakukan kebajikan. Tambah lagi nanti setelah itu kesiapan, berarti ini sama saja kan kita mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas berikutnya. Ya. Saat kita sudah membiasakan diri membaca parita, dibiasakan waktunya. Ya. Dibiasakan waktunya. Pokoknya setiap jam 5 saya harus bangun baca parita. Berarti Bapak Ibu sudah membiasakan kedisiplinan. Ya, sudah membiasakan kedisiplinan. Ditambah lagi di situ, bahwa setelah baca parita saya akan melakukan pelimpahan jasa. Ya, pelimpahan jasa. Berarti Bapak Ibu sudah menanam karma baik. Ya, tambah menanam karma baik. Jika hal itu dilakukan pagi dan sore, maka di situ kondisi kebaikan pikiran yang kita kondisikan pada saat itu, berarti saat kita mau kerja itu sudah diliputi pikiran yang positif. Ya, sudah disertai dengan pikiran yang positif. Demikian juga pada saat kita mau tidur. Pada saat kita mau tidur, kita juga melakukan hal yang sama. Berarti nanti saat tidur dengan pikiran yang positif, malam-malamnya itu tidak mimpi dikejar-kejar hantu. Ya kan? Malamnya itu saat kita tidur bukan mimpi dikejar-kejar hantu, tapi mimpi ketemu sama bidadari kalau yang laki. Kalau yang perempuan berarti ketemu sama bidadara, kan gitu. Nah, itu kan, jadi kan itu yang muncul karena apa? Pikirannya itu selalu positif. Nah, selalu positif untuk menghadapi pada saat kita mau menjelang tidur. Ya, menjelang tidur. Dan nanti itu satu langkah-langkah yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Dan nanti kalau kita sudah membiasakan, seorang ahli pendidikan, ahli psikologi, mereka mengatakan demikian. Sesuatu yang kita ulang-ulang hampir 90 kali, ya, 90 kali, nanti akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi kebiasaan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan sampai 90 kali, nanti tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Oh, saya tadi belum baca parita. Oh, tadi saya belum melakukan meditasi.
Oh tadi saya belum melakukan perenungan. Ada satu contoh lagi. Dulu ada satu keluarga, beliau membiasakan diri pada saat masih lengkap ya, suami istri masih ada dan anaknya masih ada. Mereka membiasakan diri. Beliau cerita sendiri sebabnya. Beliau membiasakan diri selalu sebelum tidur, ya, sebelum tidur atau pada saat bangun tidur, mereka membiasakan sama-sama membaca ayat-ayat suci Dhammapada. Jadi ayat-ayatnya ayat suci Dhammapada juga artinya mereka renungkan dan mereka catat. Di situ beliau membuat satu kesepakatan. Siapa yang membaca cepat selesai sampai satu buku itu. Dan nanti yang tidak membacakan kalah, misalnya yang kalah di situ ada kesepakatan lain. Mungkin nanti mengajak pergi makan, mereka yang bayar. Itu satu keluarga mereka. Biasanya itu menjadi satu kebiasaan yang mereka lakukan. Ini satu keluarga yang ada di Jogja. Sekarang yang bapaknya sudah meninggal, tinggal ibu dan anak-anaknya. Dan anaknya satunya sudah di Jakarta, sudah bisa-bisa lagi, nggak tahu kebiasaan itu masih ada atau tidak, masih dilakukan atau tidak. Tapi kalau sudah biasa melakukan, tidak melakukan pasti ada satu hal yang kurang. Nah ini kan sebenarnya kan kita itu sebenarnya punya potensi, punya kemampuan untuk mengkondisikan itu, ya, untuk mengkondisikan hal-hal yang baik tadi. Tapi kadangkala itu penyakitnya muncul. Penyakit apa Bante? Penyakit M, ya toh? Malasnya muncul. Jika kemalasan itu datang, rasanya itu tidak ada yang ingin kita lakukan. Karena apa? Menganggapnya sesuatu yang kita lakukan itu tidak punya manfaat untuk kehidupan kita. Padahal banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini Bapak Ibu saudara sekalian, keberhasilan itulah yang harus kita tata. Satu contoh lagi. Kenapa di lingkungan Buddha Seci itu dibiasakan anggotanya itu menabung, membuat tabungan cinta kasih yang nanti disumbangkan untuk anggota Seci itu sendiri. Kenapa hal itu dilakukan? Mereka mengajak, membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, mengingat akan kebajikan dan mengingat untuk berdana. Lah dana itu nantinya untuk memacu potensi-potensi yang ada pada dirinya ini. Kalau kita ngomong duniawi, kalau nanti jadi orang kaya, kayanya itu tuh berkelanjutan. Bukan kaya di tengah jalan. Maksudnya apa kaya di tengah jalan? Sekarang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Karena apa tadi? Tidak dipacu, tidak dipupuk dengan baik, sehingga apa yang mereka nikmati dalam kehidupannya ini tidak bisa langgeng, tidak bisa berkembang terus-menerus, bahkan suatu ketika mengalami penurunan. Apalagi pemanfaatannya, mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik apa yang mereka miliki. Ini satu contoh yang nyata yang bisa kita lihat. Kalau tidak percaya Bapak Ibu nanti coba dibuktikan. Nah, coba dibuktikan setiap hari nabung untuk disumbangkan. Saya yakin Bapak Ibu yang mau sekali langsung nyumbang banyak pasti bisa. Tapi mengkondisikan pikiran kita untuk setiap saat kita berpikiran yang baik dan melakukan kebajikan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau sekarang misalnya kita baru untung besar misalnya, langsung nyumbang besar sekaligus bisa. Tapi setiap saat kita menyempatkan diri untuk memupuk karma-karma baik kita dengan berdana ini tadi, saya kira itu bukan satu hal yang gampang. Ya, karena Bante sudah nyoba di beberapa wihara, diarahkan begitu, banyak yang tidak mau menjalankan. Tapi ya ada yang setiap saat tetap melakukan. Dulu itu di wihara tempat Bante tinggal itu, awalnya itu yang tertarik ada sekitar 20 orang. Lama-lama berkembang
menjadi tinggal 3 orang. Ya, berarti kan ada kemajuan itu. Jadi 10-20 orang awalnya, jadi ada bumbung itu, bikin tabungan itu cinta kasih, kita berikan untuk 20 orang, lama-lama tinggal 3 orang yang masih aktif sampai sekarang, tinggal 3 orang itu. Tapi terus setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali langsung bawa ke wihara, tabungannya itu di bumbung tabungan itu tadi, mereka bawa ke wihara, langsung disumbangkan ke wihara. Nah itu berarti di situ kan tidak gampang kan, itu kan tidak mudah untuk dilakukan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin membangkitkan potensi-potensi positif tadi, lakukanlah sesuatu, proses itu harus dijalankan. Ya, kalau pengen bisa meditasi, ya latih setiap saat. Ya, setiap saat ada kesempatan. Jangan nunggu kalau pas baru kebaktian baru meditasi. Bante nggak tahu susahnya saya. Ada dulu seorang bos besar datang ketemu sama guru meditasi. Mereka di situ, Bante, saya mau tanya, gimana ya Bante solusinya untuk mengatasi masalah saya? Ya. Saya ini orangnya sangat sibuk sekali, sangat sibuk, kadang ngelam makan aja nggak sempat Bante. Karena apa? Perusahaan saya makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang, sehingga karyawan saya pun makin lama makin banyak. Saya serasanya tidak ada waktu, bahkan tidak ada sedikit pun kesempatan untuk melakukan meditasi. Ya, untuk melakukan meditasi. Akhirnya biku itu jawabannya gampang. Kamu masih sempat bernapas tidak? Langsung ditinggal pergi. Langsung tinggal pergi. Karena apa? Mereka itu selalu berpikir tentang teoritis yang begitu panjang lebar. Teoritisnya selalu dibangun dalam konsep pikiran mereka, bahwa meditasi itu harus meninggalkan semuanya, baru bisa duduk diam, bisa melaksanakan meditasi. Padahal meditasi itu sendiri kan bisa dilakukan sembari proses aktivitas yang mereka lakukan, kan bisa juga. Kalau masih punya napasnya masih keluar masuk, bisa digunakan. Dan kapan itu digunakan? Kapan saja bisa. Wong napas itu dibawa terus, ya kan? Kan nggak pernah Bapak Ibu tinggalkan kan? Nggak pernah kan? Saya tinggalkan napas saya sebentar lah, ya? Kan nggak pernah. Kesana kemari dibawa. Kalau kesana kemari dibawa, berarti kan kesempatan untuk latihan itu ada buat diri kita. Kenapa kita cari alasan begitu panjang lebar, begitu banyaknya, ya kan? Begitu banyaknya. Sebab apa? Orang Jawa itu kalau nggak ngomong banyak itu jadi banyak gitu, nggak mantap tuh. Ya, begitu banyaknya, sehingga apa? Akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, maka dari itu, setelah pemahaman ini, Bapak Ibu harus merubah cara berpikirnya, ya, bahwa saya meditasi pun pasti bisa. Saya masih punya napas saya juga masih 2, ya kan? Gak pernah ditinggalkan salah satu kan? Saya maunya napasnya masuk aja, nggak usah keluar lah, ya kan? Nggak kan? Apa keluar terus nggak usah masuk? Lewat kita, ya kan? Maka dari itu proses itu kan berjalan. Saat keluar masuknya napas kita sadari dengan baik, di situ banyak juga yang dapat kita renungkan proses keluar masuknya napas itu. Ya. Setiap kehidupan kita itu narik napas pasti mengharapkan sesuatu yang baru, ya kan? Saat kita mengeluarkan, berarti ini kan sudah tidak bermanfaat di dalam. Kita keluarkan, kita menarik yang baru untuk kita gunakan. Demikian juga kehidupan kita. Harusnya saat kita sudah menikmati hasil karma yang kita perbuat dalam kehidupan ini, kita juga membuat yang baru. Membuat yang baru supaya apa? Kita nanti bisa menikmati hal yang baru dalam kehidupan ini. Ya, terus bisa kita lakukan, menciptakan kekuatan-kekuatan baru supaya apa? Potensi itu terus terbangun, sehingga dalam kehidupan kita itu
makin memberikan semangat